adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi sama kakak di Bina Iman Online Anak. Nah adik-adik, apa kabarnya? Sudah lama kayaknya ya kita nggak berjumpa. Nah adik-adik, di minggu kali ini kakak akan membawakan satu buah pujian. Nah sebelum pujian dimulai, ada baiknya kita tepuk semangat dulu ya, biar makin semangat. Yuk sama-sama kita tepuk semangat adik-adik. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Semangat. Nah adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di Bina Iman Anak ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan mendengarkan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak pembina yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik tetap semangat ya. Mari kita memuji nama Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan menari, melompat, memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu, anak-anak yang di rumah ayo bangkit berdiri semuanya, kita sama-sama mau sorakan haleluya 4 kali yang paling dahsyat dan luar biasa buat Tuhan Yesus. Guru-guru sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukan tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan,
bagaimana pujiannya? Wah, tentunya tetap semangat ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik dibuka telinganya supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan jelas ya. Nah, hari ini temanya diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 29. Temanya itu tentang kerajaan Allah. Nah, apa ya kerajaan Allah itu? Nah, jangan kemana-mana ya adik-adik, tetaplah di sini. Stay tune. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa dengan saya Romo Waluyo, SSC. Gimana kabar adik-adik semuanya? Pasti adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti BIA. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Adik-adik punya kitab suci ya di rumah. Dibuka ya Injilnya supaya adik-adik juga bisa membaca, bisa merenungkan firman Tuhan. Romo akan bacakan ya. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masa, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan mana kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada para murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adikku yang terkasih, Injil hari ini berkisah tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Adik-adik tahu ya tentang kerajaan, atau kita kenal juga dengan kekeratonan. Kerajaan itu adalah suatu sistem negara, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Contohnya apa, Romo? Kita bisa melihat atau kita bisa menemukan kerajaan Majapahit, kerajaan Kutai, kerajaan yang terbesar di Indonesia, kerajaan Sriwijaya, dan masih banyak sekali. Berarti kalau kita menyebut kerajaan Allah, berarti kita ingat adalah Allah yang kemudian yang meraja, Allah yang memimpin,
Allah yang kemudian menjadi yang disembah. Apa yang terjadi dalam kerajaan Allah adalah bahwa kerajaan Allah itu di dalamnya ada suasana damai, ada suasana tenang, ada harmoni, ada saling mengasihi, ada sukacita dan sebagainya. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan biji dan juga digambarkan dengan biji sesawi, ini mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di dunia ini dan kerajaan Allah itu terus berkembang hari demi hari menjadi kerajaan yang sempurna. Kapan itu Romo? Nanti kita sudah menyelesaikan persiaran ini, kita kembali kepada Bapa. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, di dunia ini pun kita bisa merasakan kerajaan Allah. Kita bisa merasakan kedamaian yang dibawa yang ada dalam kerajaan Allah. Caranya apa? Ketika kita semua adik-adik yang terkasih, ketika kita saling mengasihi satu sama lain, itu berarti kita menciptakan kerajaan Allah yang damai. Ketika kita mengasihi orang-orang yang berbuat salah kepada kita dengan mengampuni, berarti kita juga ikut menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Ketika adik-adik semua menolong sesama, menolong adik, menolong kakak, menolong mama, menolong teman, semuanya, adik-adik juga sudah menghadirkan kerajaan Allah. Ketika adik-adik kemudian bisa tergerak hati ketika menemukan teman yang mengalami kesulitan, disitulah adik-adik menghadirkan kerajaan Allah. Ketika adik-adik rajin belajar, sungguh-sungguh, tidak main game terus, adik-adik juga sudah menciptakan, mengkondisikan suasana kerajaan Allah yang aman, damai, dan tentram. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti biji sesawi yang kecil yang terus bertumbuh, berkembang, akhirnya menjadi pohon yang besar, di mana burung-burung bisa membuat sarang, di mana burung-burung mendapatkan makanan. Maka semoga kita via Paroki Santo Gabriel, meskipun masih kecil-kecil, meskipun masih belum tumbuh dewasa, pasti bisa menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah keluarga kita. Romo tadi sudah menunjukkan caranya ya. Hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang membahagiakan sesama, yang menciptakan kedamaian, yang menciptakan ketentraman, saling mengasihi, saling mengampuni, saling berbagi, maka disitulah adik-adik menciptakan kerajaan surga. Mari adik-adik kita menemukan hal-hal yang kecil, sederhana, yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan, tetapi itu sungguh menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik semua, kembali lagi sama Kadian. Hari ini Kadian mau ngajarin kalian bikin kreativitas yang bisa dimakan. Yuk kita siapin alat dan bahannya dulu. Pertama ada tumbukan, stik Pocky, biskuit Oreo, biskuit Marie, Yupi, susu, roti, Coco Crunch,
juga nyam-nyam. Kalian sesuaikan lagi saja ya dengan bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Pertama, kita pisahkan dulu krim putih dan juga wafer Oreo-nya. Setelah itu, wafernya kita tumbuk. Setelah itu, kalian tumbuk biskuit marinya. Setelah itu, campurkan roti tawar dan juga krim Oreo-nya. Kemudian kalian lumatkan menggunakan susu. Nah, udah siap semua. Yuk kita susun ke dalam gelas. Pertama kita masukkan dulu bubuk marinya. Anggapannya ini dasar tanah ya. Lalu kita padatkan menggunakan campuran roti, krim, dan susu yang telah tadi kita buat. Setelah itu kita tabur pakai benihnya yuk. Di sini kita masukkan Coco Crunch dan juga biskuit nyam-nyamnya. Kalau sudah, kita timbun lagi pakai tanah. Tapi bukan tanah beneran ya. Di sini kita pakai bubuk Oreo. Nah, setelah itu kita dapat menghias menggunakan Yupi yang berbentuk cacing. Kita taruh di atas tanahnya ya. Kalau udah, kita bisa siram supaya benihnya tumbuh. Tapi di sini kita pakai susu aja ya. Setelah kita siram, biasanya benih-benih itu tumbuh tunas kan? Nah, di sini kita dapat tambahkan poki ke dalam tanah yang telah kalian buat. Hore, jadi deh. Jangan lupa kalian kirimkan ke Instagram, Facebook, atau WA Bias atau Gabriel. Selamat menikmati. Adik-adik, sampailah kita di penghujung acara Bina Iman ini. Nah, adik-adik, tetap selalu menggunakan masker ya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Nah, sebelum kita mengakhiri Bina Iman ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dan keluarga kami, serta orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kepada mereka kesehatan ya Tuhan, dan jauhkan dari segala virus corona ya Tuhan. Dan semoga virus corona ini cepat terselesaikan ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali di Bina Iman. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, ingat ya pesan Romo ya. Kita diajak untuk menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah juga lingkungan bermain kita.
Caranya bagaimana Romo? Romo sudah kasih tipsnya tadi ya, dengan hal-hal yang sederhana, dengan hal-hal yang sepele, menolong sesama, mengasihi ibu bapak, mengasihi adik kakak, meminta maaf bila bersalah, kemudian mengampuni orang yang bersalah, mau berbagi, ya, lalu kemudian mau menolong. Itu adalah hal-hal sederhana yang menghadirkan kerajaan Allah. Sekarang Romo mau kasih berkat untuk adik-adik semua, agar adik-adik boleh menghadirkan kerajaan Allah di rumah, di tempat bermain, dimanapun. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik semua, keluarga, teman-teman senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya.